warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan video tentang judul di bawah ini. Baik, tanaman alpukat umumnya tanaman yang tumbuh di dataran tinggi. Buah dari tanaman alpukat ini banyak diminati oleh masyarakat luas karena memiliki rasa yang manis dan juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, B, C, dan E. Nah, tanaman alpukat yang ada di Aceh Tengah ini memiliki keragaman sifat yang tinggi, baik dari segi morfologi maupun kualitas buah. Keragaman ini menjadi ciri khas sekaligus memperkaya plasma nupa yang ada di Aceh Tengah. Nah, informasi mengenai keragaman sifat pada tingkat individu, spesies maupun populasi sangat penting sebagai dasar dalam menyusun strategi konservasi, pemeliharaan, serta pemanfaatan sumber daya genetik tanaman secara berkelanjutan. Nah, kegiatan eksplorasi dan identifikasi alpukat unggul asal Aceh Tengah ini dilakukan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Silinara, Kecamatan Bebesan, Kecamatan Bintang, dan juga Kecamatan Bias. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah alpukat unggulan dari Kecamatan Bebesan dan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah memiliki tingkat keragaman genetik yang tinggi berdasarkan marka molekuler? Yang kedua, bagaimana pola pengelompokan aksesi alpukat unggulan asal Kecamatan Bebesan dan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan marka molekuler? Tujuan. Yang pertama, menganalisis tingkat keragaman genetik alpukat unggulan asal Kecamatan Bebesan dan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah menggunakan marka molekuler. Yang kedua, menentukan pengelompokan aksesi alpukat unggulan asal Kecamatan Bebesan dan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan marka molekuler. Manfaatnya yaitu yang pertama, menyediakan data ilmiah mengenai keragaman genetik alpukat unggulan dari Kecamatan Bebesan dan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan markah molekuler bagi peneliti, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai metode identifikasi keragaman genetik pada tanaman alpukat melalui teknik PCR/ISSR. Yang ketiga, menjadi sumber informasi terkait pemanfaatan bioteknologi tanaman dalam upaya konservasi kekayaan alam, khususnya plasma nutfah. Yang keempat, dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Adapun metode penelitian ini dilaksanakan di 2 kecamatan yang berbeda, yaitu Bebesan dan Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah, dan mengambil 2 sampel alpukat. Sementara itu, analisis molekuler terhadap sampel daun tersebut dilaksanakan di Laboratorium Molekuler dan Uji Mutu Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika, Kementerian Pertanian yang berlokasi di Solo, Sumatera Barat. Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, yakni mulai dari bulan Maret hingga bulan Juni tahun 2018. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat lemari pembeku tabung mikro berukuran 1,5 mili yang sebelumnya sudah diisi dengan larutan puffer, lisis, gunting pinset, sarung tangan plastik, timbangan analitik, kamera, pensil 2B, lumpang dan alu, gelas kimia, tabung mikro, pipet ukur, mesin pemisah, sentrifugal, lemari pembeku, dan alat pengaduk berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada bahan, yaitu daun alpukat, air mineral, kapas, karet gelang, alkohol 70%, tisu, klip plastik, larutan penyangga ekstraksi, CTAB, senyawa PVP, campuran kloroform, dan alkohol isoamildan, kertas label untuk penandaan. Adapun langkah kerjanya yaitu 1. Pengambilan sampel daun alpukat dari 10 aksesi unggulan di Kecamatan Bebesan dan Silinara. Yang kedua, ekstraksi DNA menggunakan metode CTAB. Yang ketiga, pengukuran kualitas dan kuantitas DNA. Yang keempat, amplifikasi DNA menggunakan teknik
PCR dengan primer ISSR. Yang kelima, pemisahan fragmen DNA melalui elektroforesis JILA. Keenam, dokumentasi pola pita DNA menggunakan UV Transluminitor. Yang ketujuh, scoring pita DNA. Yang kedelapan, analisis data menggunakan entesis, UGMA, dan koefisien Jacquard untuk menghasilkan dendrogram kekerabatan. Lalu, cara untuk melakukan olah data menggunakan entesis yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, kita buka NTEdit terlebih dahulu. Lalu, setelah kita buka NTEdit, kita pencet File. Lalu kita pencet Using Oleh. Lalu kita masukkan data Excel dari Alpukat yang sudah kita masukkan dalam bentuk data biner. Setelah itu, kita save file as, lalu kita buat menjadi Alpukat 1 NTS. Lalu kita save. Setelah kita save, kita close saja. Lalu kita masuk ke entesis. Setelah kita pencet entesis, kita pencet similarity. Lalu similarity itu kita pencet simqual. Habis itu kita masukkan data data Alpukat 1 entesis. Lalu selanjutnya kita buat Alpukat 2 NTS. Lalu kita compute. Kita append. Lalu kita close lagi. Lalu selanjutnya kita masuk ke clustering. Lalu SHN. Lalu input filenya itu masukkan Alpukat 2 NTS. Output filenya kita buat Alpukat 3 NTS. In case of testnya kita ganti menjadi find. Lalu kita append lagi. Kita close terlebih dahulu. Lalu kita pencet gambar ini. Maka terbentuklah dendrogram. Lalu kita simpan dalam metafile Alpukat. Berikut adalah data dendrogram hasil entesis. Baik, adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis keragaman genetik menggunakan metode UPGMA pada program entesis, diperoleh nilai koefisien kemiripan antara 0,52 sampai 0,92. Pada tingkat kemiripan 0,60, 10 aksesi Alpukat terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu aksesi 1 dan 4 memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat. Sedangkan aksesi 7 dan 10 membentuk kelompok tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aksesi Alpukat yang diamati memiliki keragaman genetik yang cukup tinggi dan berpotensi dimanfaatkan dalam program pemulihan tanaman. Adapun sarannya yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih banyak aksesi dan primer molekuler agar informasi keragaman genetik yang diperoleh lebih lengkap dan akurat. Selain itu, aksesi yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dapat dipertimbangkan sebagai tetua dalam program persilangan untuk menghasilkan varietas alpukat unggul dengan keragaman genetik yang lebih luas. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.